Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, pada kegiatan pembelajaran hari ini ya, kita masuk ke mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, MAPEL ini merupakan mata pelajaran untuk kelas 10 fase E ya di tahun pelajaran 2025-2026. Sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, Pak Rito ingin mengabsen dulu siswa yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Tolong nanti yang saya panggil namanya angkat tangan ya. Ya. Pertama Martian, oke, Mazaya, Melani, Adi Nur Hidayat, Muhammad Aziz, Nadia Francisca, Najwa Lutfia, oke, Neisa Meilani Putri, Ninik Bunga Hartanti, Ocha Intan Julia, Oktavia Triwahdati, Rahmat Ilyas, oke, Ramandala, Redona, Renata, ya, Riasti, ya, Rifki, Rizky Ramanda, Salma Taskia, Septiani Awalia Putri, Sally, Siti Nuraini, Siva Aprilia, Tiara Dwi Wulandari, Sania Zahra, Ferdiana Saputra, Verina Eilen Ardiati, Wulan Purwaningrum, ya, Yuliana binti Maratu Soleha, Zakiatul Aizaroh. Oke, masuk semua ya. Ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan KBM, ya, coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Coba dicek kanan, kiri, depan, belakang, apakah ada sampah di sekitar kalian. Kalau ada, boleh diambil dan dibuang ke tempat sampah. Kalau mungkin ada kertas, tisu, itu mas ada tisu itu, ya diambil, dibuang ke tempat sampah, harus dikasai. Setelah ini kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking dulu. Ice breakingnya cukup gampang, kalian cukup ikuti instruksi dari Pak Rido. Kita tepuk tunggal, tepuk ganda, semuanya. Terus, oke. Ayo, biar seragam dulu. Mulai. Ya, ekspresi, ya. Gantian terus. Ayo, gaya selfie-nya bagaimana itu? Nah, lanjut. Oh, sama ini. Ayo. Terus. Ya, terus lanjut. Nah, lanjut. Ya. Oke. Oh, enggak usah malu-malu. Nah, enggak boleh sama. Oke, ya, lanjut. Silahkan berkreasi, enggak boleh sama. Ayo lanjut sana. Masih terus. Saya enggak pengen kalian malu-malu. Sekarang diulangi lagi, satu kali lagi. Mulai dari Ajis. Ayo, gaya. Oke. Nah, enggak boleh sama. Oke. Nah. Ya. Oke. Nah, ini. Nah. Terus. Yo, terus. Enggak boleh jaim ya, enggak boleh jaim. Nah, oke. Oke. Ya. Terus? Ya, terus. Lanjut. Terus. Nah. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, kita akan memasuki pembelajaran ya. Kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu tentang konsep dasar pemrograman kecerdasan artifisial. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini,
Yang pertama, peserta didik atau kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep dasar pemrograman KA. Nah, KA itu adalah singkatan dari kecerdasan artifisial. Nah, sekarang Pak Rido ada 2 pertanyaan pemantik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Pak Rido tidak ingin bertanya langsung. Saya pengen kalian menjawabnya melalui aplikasi ya. PC-nya nyala semua toh? Nyala. Nah, sekarang bisa menjawab pakai PC atau bisa dengan menggunakan HP. Kalau menggunakan HP cukup men-scan barcode itu. Ya, nah, oke. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian menggunakan AI? Jawabannya ya 90% di sini pernah ya. Nah, ada beberapa yang tidak pernah. Ini saya bacakan, sama enggak apa-apa? Ya mungkin memang keperluannya sama ya. Yang pertama untuk mengerjakan tugas sekolah. Nah, ini ya. Ada juga yang untuk mencari informasi. Ada juga yang untuk mengedit foto. Nah, ternyata sudah ada yang sampai tingkat lanjut ternyata ya. Jadi tidak hanya untuk mencari teks saja, ternyata sudah ada yang untuk mengedit foto, video, bahkan oh ini jujur sekali nih, mencari jawaban. Nah, mencari jawaban. Terus untuk membantu mengerjakan tugas. Nah, tidak pernah. Untuk mengerjakan tugas dan membuat gambar. Oh ya, ini berarti ada beberapa yang sudah di tingkat yang lanjut, bahkan ada yang belum pernah sama sekali. Nah ini. Oke, pertanyaan kedua. Ya, siap-siap ya, dicek layar monitornya. Mengapa kecerdasan artifisial semakin penting? Nah, silahkan kalian jawab menurut pendapat kalian sendiri. Kenapa kok harus menggunakan AI sekarang itu? Kenapa kok penting gitu? Nah, ini sudah ada beberapa pendapat ini. Ya, saya bacakan dari yang pertama, dapat membantu kita mengerjakan soal. Lah, ini lagi curhat apa lagi jujur ya ini ya, mengerjakan soal. Oke. Pertanyaan saya kok bisa-bisanya pas mengerjakan soal sambil buka ya. Terus kemudian karena membantu kita untuk mengerjakan tugas. Oke. Karena dunia semakin berkembang dan kita harus menyesuaikan diri. Ya, ini oke. Karena lebih efisien. Nah, ini efisiennya kenapa ini? Ya, jadi lebih cepat gitu ya mungkin ya. Karena AI dapat memudahkan kita dalam urusan belajar maupun bekerja. Waduh ini, karena dapat membantu kita untuk menjawab pertanyaan. Nah, tapi dari sini bisa saya simpulkan ya, karena mungkin kalian ini seorang pelajar, jadi AI itu sebatas kalian gunakan dalam membantu kegiatan pembelajaran ya. Nah, positif toh ini? Positif ya. Jadi tidak apa-apa sebenarnya menggunakan AI untuk kegiatan pembelajaran itu ya. Yang penting tidak untuk melakukan hal yang bersifat curang. Nah, sudah? Nah, sudah ya. Nah, jawaban kalian luar biasa semua ya. Luar biasa semua. Oke. Dari sini Pak Rido sudah ada gambarannya bagaimana tentang pengetahuan kalian terhadap AI. Nah, jadi dari pertanyaan itu tadi ya, sekitar 90% dari kalian itu ternyata sudah pernah menggunakan atau berinteraksi dengan yang namanya AI. Hanya beberapa saja yang belum pernah. Nah, sekarang kita lanjut ke dasar pemrograman KA. Nah, apa toh pemrograman KA itu? Jadi, dasar pemrograman KA itu mencakup konsep-konsep fundamental. Fundamental itu adalah konsep dasarnya. Konsep yang sangat mendasar atau basic kalau bahasa Inggrisnya, yang menjadi landasan dalam membangun program komputer. Komputer yang ada di depan kalian itu, ya, yang bisa kalian lihat, bisa kalian operasikan itu, semuanya itu bisa kita gunakan aplikasinya itu karena di dalamnya ada program atau aplikasi. Nah, aplikasi itu dibuat berdasarkan dengan bahasa pemrograman. Nah, dalam hal ini, dalam bahasa pemrograman itu, di dalamnya ada pemahaman tentang
algoritma, kemudian bahasa pemrograman, variabel dan tipe data. Nah, jadi di dalam setiap aplikasi itu pasti ada data-data yang diampu di dalamnya, ada pengendalian alur program, fungsi dan prosedur, struktur data, serta mekanisme input dan output. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau AI yang ada sekarang kan sudah banyak, ya toh? Apa yang kalian ketahui? Ya, ChatGPT, kemudian apa? Cici. Iya, kemudian apa lagi? Ya, Gemini. Kemudian ada lagi yang untuk membuat video. Ya, Google VO. Nah, itu yang terbaru, yang baru rilis. Kemudian untuk membuat poster, apa? Canva AI. Nah, apa? Alik Motion. Nah, itu untuk membuat motion grafis ya. Terus ada lagi InVideo dan ideogram dan masih banyak lainnya. Nah, itu sistem KA. Nah, kita itu sebenarnya juga bisa membuat sistem sendiri seperti itu. Sebagai contoh, saya mau membuat sistem KA untuk menjawab pertanyaan seputar SPMB di SMKN 1 Marak. Nah, itu bisa. Jadi lokal. Nah, itu kita bisa membuat kalau yang seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang kompleks seperti ChatGPT itu memang harus membutuhkan yang namanya big data atau data yang besar. Nah, kalau sederhana kita bisa. Nah, kita ini nanti akan mempelajari atau mengarah ke seperti itu ya. Jadi kita akan mengarah dalam pembuatan sistem KA yang sederhana seperti itu. Contohnya adalah chatbot PPDB itu tadi. Nah, bahasa pemrograman yang umumnya digunakan dalam membuat sistem KA itu adalah bahasa Python. Nah, pernah dengar kata istilah Python enggak? Itu ular, Pak. Ya, jadi Python itu kalau di dalam pemrograman itu merupakan bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu ada banyak ya. Salah satunya adalah Python. Kenapa kok kita milih Python? Ya, Python di sini adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dan sederhana. Karena kalian kan masih kategori pemula ya di sini ya, belum mahir. Nah, mungkin kalau sudah menguasai Python, nanti bisa dilanjutkan dengan mempelajari bahasa-bahasa yang lain. Ada enggak yang tahu bahasa pemrograman selain Python di sini? Ayo. Oh iya, JavaScript. Nah, luar biasa sekali. Hanya satu anak ini yang jawab satu kelas. Nah, ada lagi mungkin? Kenapa kok pilih Python? Yang pertama, mudah dibaca dan dipelajari. Ya, bahasanya itu mudah dan enak untuk dipelajari. Banyak digunakan dalam AI. Jadi untuk membangun sistem AI itu yang paling banyak yang digunakan adalah bahasa Python ini. Kemudian didukung oleh banyak library atau perpustakaan kode, khususnya di AI. Nah, sebelum kita masuk ke pemrograman, kalian harus tahu dulu komponen atau unsur yang ada dalam pemrograman KA atau kecerdasan artifisial. Yang pertama, ada data. Nah, data di sini adalah sebagai bahan bakar, sebagai bensinnya AI, ya, sebagai BBM-nya AI. Misalnya, kita ingin melatih AI mengenali gambar kucing, maka kita perlu memberikan banyak contoh gambar kucing. Jadi misalkan kita mau membuat sistem PPDB tadi ya, itu berarti kan kalau ini kucing. Kalau kita mau membuat sistem chatbot PPDB, maka ke AI itu, ke datanya itu kita harus memberikan data seputar PPDB secara konkret. Tanggalnya tanggal berapa untuk jalur afirmasi, terus untuk jalur prestasi nilai akademik tanggal berapa. Nah, itu harus lengkap. Kalau tidak lengkap, ketika ada yang tanya nanti AI-nya tidak bisa menjawab. Nah, iya toh? Nah, gitu logikanya seperti itu. Yang kedua, model. Nah, di dalamnya ada struktur matematika atau algoritma yang belajar dari data yang meniru otak manusia. Jadi AI itu sebenarnya mengadopsi dari cara kerja otak manusia. Kamu tahu ya, bayi baru lahir itu kan tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi kan diwarai A, I, U, nah, A. Nah, kemarin ada A gitu. Tapi kan lama-lama kan bisa ngomong ya. Nah, terus karena dilatih. Nah,
itu manusia. Makanya AI tidak mungkin meniru cara berpikir hewan, itu nggak mungkin. Ya. Manusia yang ditiru ya. Terus misalkan lagi orang bermain catur, nah awalnya tidak bisa ya. Mungkin kalau kita main catur untuk mengalahkan seseorang itu kita kan melalui beberapa langkah dulu. Nah, tapi dengan AI, tapi kalau kita terus berlatih, nah mungkin cukup beberapa langkah saja itu sudah kalah lawannya. Nah itu modelnya. Kemudian training, AI itu harus dilatih. Nah, untuk apa dilatih? Untuk mengenali pola. Nah, jadi AI itu bisa menjawab karena sering dilatih untuk mengenali pola-pola yang ada di dalamnya, pola-pola kerjanya. Jadi misalkan chatbot PPDB tadi. Nah, jadi dari sekian anak ini yang paling sering tanya soal apa toh? Nah, itu AI akan merekam. Nah, polanya itu seperti apa sehingga dia akan semakin sering kamu bertanya di chatbot itu, maka AI itu akan semakin pandai. Dan yang terakhir, setelah dilatih, nah, model diuji untuk melihat seberapa baik ia mengenali hal baru. Jadi setelah dilatih dengan pola itu tadi, AI itu akan diuji ya dengan bagaimana dia mengenali tentang hal-hal yang baru itu tadi. Model siap digunakan dalam aplikasi nyata seperti chatbot, face recognition, dan lain-lain sebagainya. Ya. Bisa juga di HP, kan HP ada ya fitur face recognition itu. Ada toh yang mengenali wajah itu. Nah, itu bisa mengenali wajah kita setelah kita scan toh. Nah, kan tidak mungkin kamu tidak pernah menyeken wajah, ujung-ujung kok scan yang gitu kan tidak akan terdeteksi. Nah, harus di ES juga sama seperti itu cara kerjanya ya. Jadi semakin banyak wajah yang terekam di situ, maka nah, AI juga semakin akurat dalam mengenali orang yang menggunakannya itu. Oke, berikutnya Pak Ridho akan putarkan sebuah video ya. Sebuah video, tolong disimak. Nah, dari beberapa hal yang mungkin bisa kalian tangkap dari video ini tadi, apa kira-kira? Mungkin ada yang bisa menyampaikan salah satu? Hari ini tanggal berapa ya? 30. Nah, pas 30 nomor terakhir ini. Zakiyatul AI Zaroh. Mana? Sudah mencatat belum? Coba apa yang kira-kira kamu tangkap? Ya, sekilas tentang penjelasan video tadi. Bisa dibantu siapa ya ini ya? Nah, coba ini Wulan. Nah, ini kelihatannya mencatat ini dari tadi. Nah, coba dibaca Mbak, apa hasil catatannya? Rangkaian logika, belajar dasar-dasar pemrograman. Ya, jadi yang dicatat oleh Mbak Wulan ini tadi, yaitu bagaimana AI bisa memahami banyak hal di dalamnya. Sampai ada mobil canggih yang tanpa pengemudi bisa berjalan. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Mungkin ada yang bisa menjelaskan lagi? Bagaimana kok bisa mobil itu nggak ada sopirnya kok bisa berjalan? Nah, kira-kira karena apa kira-kira? Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Atau bisa menambahkan dari Mbak Wulan ini tadi? Di catatannya? Mas Zaya kayak senyum ini mau jawab mungkin? Aziz? Ada? Yang selatan ini coba, ada suaranya enggak ini? Kira-kira kenapa kok mobil, tahu ya mobil Tesla ya? Mobil Tesla yang dari Amerika itu kan enggak ada sopirnya, tapi kan bisa jalan. Nah, kira-kira kenapa kok bisa jalan itu? Ada sensornya. Tapi pertanyaannya, sensor itu pun hanya sebatas benda mati kalau di dalamnya tidak ada yang menjalankan. Nah, kira-kira yang menjalankan apa ini kira-kira? Apa? Teknologi kendaraan otomotif. Nah, iya, betul itu. Juga ada teknologi di dalamnya dan sensor. Jadi sensor itu kalau tidak ada teknologi di dalamnya, ya sama saja seperti benda mati gitu loh, Cah ya. Nah, tapi saya pertepat lagi ya, untuk bisa menjalankan sensor itu tadi, di dalamnya ada yang namanya
bahasa pemrograman, ada software di dalamnya. Ya, ada aplikasi di dalamnya. Jadi kalau tidak ada softwarenya, ya tidak iso jalan, Cah. Ada komputernya itu. Ya, di dalam mobilnya itu ada komputernya, sehingga mobil itu bisa melaju, bisa mengenali iki truk, ini bus, ini orang, ini sepeda motor, kecepatannya sekian, itu karena ada algoritma pemrograman atau bahasa pemrograman di dalamnya. Nah, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan catatannya? Sudah? Cukup ya? Nah, oke. Nah, jangan dimasukkan dulu bukunya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kamu tambahkan di bawah catatanmu itu. Yang ini sudah, sekarang ganti satunya. Contoh penggunaan AI sederhana itu apa? Tadi Pak Ridho sudah menyebutkan contohnya mobil tanpa awak tadi ya. Nah, ada mobil tanpa awak tadi. Coba kalian sebutkan yang lain. Kira-kira apa? Saya kira masih banyak ya. Contoh penggunaan AI sederhana. Yang sederhana saja. Sudah? Kalau sudah ada contohnya, kemudian yang kedua, apa yang ingin kamu kembangkan dengan AI dari contoh yang kamu sebutkan tadi? Contoh ya, tadi Pak Ridho sudah menyebutkan mobil tanpa awak tadi. Nah, mungkin yang ingin saya kembangkan di mobil tersebut, ya, mungkin itu kan sudah ada AI untuk mendeteksi itu tadi, mengemudi tanpa sopir tadi ya. Mungkin saya ingin mengembangkan lagi bagaimana mobil itu bisa mengenali pemiliknya, misalkan gitu. Nah, jadi apa yang ingin kamu kembangkan dari contoh yang kamu sebutkan itu tadi? Sudah ketemu contohnya, Melani? Sudah Mas, sudah dapat contohnya? Apa itu? Navigasi? Iya, oke. Atau aplikasi untuk pendeteksi cuaca. Nah, itu juga boleh saya nah, cuaca. Oke, kalau sudah selesai, ini coba saya tanya Acak saja. Nah, coba punyanya Najwa, Wawa. Wah, mana Wawa? Najwa. Apa ini contoh aplikasi sederhananya? Filter spam di Gmail. Oh ya, ini cukup bagus juga. Jadi di email kita itu kan banyak ya. Email-email yang masuk, sing email apa itu dari pinjol atau email dari iklan-iklan yang kita nggak penting, nggak pengen lihat. Nah itu kalau dibiarkan terus-menerus kan numpuk ya, nambah-nambah memori. Nah itu juga bagus untuk dihapus. Satu saja. Apalagi di situ? Gramatika dan ejaan. Iya, koreksi gramatika dan ejaan. Nanti bagaimana itu? Maksudnya? Mengoreksi tulisan yang salah gitu ya? Oh iya, mengoreksi tulisan. Ya, itu juga bagus. Saya pengen kalian membentuk kelompok, satu kelompok 2 orang. Jadi cukup dengan temanmu satu bangku itu aja ya. Nah, satu bangku itu saja. Cukup pas? Ganjil 1 itu? Nah, bertiga enggak apa-apa, wes, bertiga enggak apa-apa itu. 1, 2, 3, ini 2 ya, satu-satu. Silahkan kamu diskusi dengan temanmu, pilih salah satu. Jadi contoh punya Melani sama Mbak satunya. Apa? Renata. Melani sama Renata ini silahkan diskusi. Ini kira-kira yang cocok yang mana ya? Yang bisa kita pakai. Nah, misalkan, oh punya Renata saja. Nah, pilih salah satu. Terus kemudian setelah kamu pilih salah satu, contohnya tadi, kamu buat flowchart. Tahu enggak flowchart? Apa aja flowchart itu? Diagram alir. Nah, terus buatnya bagaimana, Pak? Buatnya silahkan nanti di milanot.com. Atau gini saja, kalau enggak bisa pakai Milanot, pakai Microsoft Word saja ya. Nah, wes, pakai Microsoft Word. Jadi buat
Wes. Kematian. Iya. Kamu buat apa toh? Kamu buat apa? Tadi contohmu apa contohmu? Contohmu apa? Apa contohnya? Contohnya filter Instagram. Filter Instagram. Filter Instagram ini berarti caranya untuk menerapkan filternya itu bagaimana? Langkah-langkahnya. Pertama nyapose. Buka aplikasi. Ya, buka aplikasi Instagram. Terus baru itu Geser ke kanan. ke kamera ya, mestinya kamera. Setelah itu pilih filter ya toh. Nah, pilih filternya terus setelah itu ya, Bu. Gunakan. Ambil Gambar. Nah, ambil gambar. Setelah itu Simpan. simpan ya seperti itu. Oh, alah. Oke, sekarang karena waktunya sudah habis ya untuk mengerjakan proyeknya, saya minta kelompok siapa itu, Mas? Ya, untuk maju ke depan untuk mempresentasikan flowchart yang sudah dikerjakan tadi. Bertiga, silakan maju, Mas ya. Nah, oke, silakan maju. Karena waktunya sudah aneh ya. Ayo maju, Mas. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang flowchart tentang navigasi GPS. Bisa disampaikan itu alurnya bagaimana flowchartnya? Pertama-tama yaitu start, buka aplikasi. Setelah itu yang kedua share alamat di pencarian. Yang ketiga klik cari, dan yang keempat tentukan alamat, dan yang terakhir selesai. Terus kemudian manfaatnya untuk apa kira-kira? Pilih alamat. Disampaikan manfaatnya. Mempermudah untuk mencari alamat. Sampaikan ke teman-temannya. Manfaatnya mempermudah untuk mencari alamat. Ya, manfaatnya adalah untuk mencari alamat. Jadi kelompoknya Ilyas ini tadi contohnya adalah membuat aplikasi navigasi GPS. Nah, alurnya seperti yang dijelaskan kelompok ini tadi. Dan manfaatnya yaitu untuk mempermudah dalam pencarian alamat. Jadi fitur seperti ini sekarang sangat diperlukan ya, sekarang itu ya. Terutama untuk pas paket-paket kurir itu ya, untuk pengantaran. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Pas? Tidak ada? Oke, tidak ada. Kalau gitu silakan boleh ditutup kalau tidak ada pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok Ilyas. Oke, silakan maju ke depan. Kelompoknya siapa tadi? Sally ya, silakan kelompoknya Sally maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengeditan foto dengan menggunakan AI. Pertama-tama saya bisa melakukan start, lalu melanjutkan dengan akses fitur AI. Setelah itu bisa mengunggah gambar atau buat gambar dengan lanjutan mengedit AI. Kalau sudah selesai pengeditannya bisa disimpan atau dibagikan. Apakah ada pertanyaan? Manfaatnya agar bisa Oke, sudah cukup? sudah. Ada pertanyaan lagi mungkin dari kelompok lain?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompoknya Sally ya. Oke. Nah, jadi dari kelompok Sally ini tadi ya, ini sangat banyak sekali manfaatnya ya. Terutama untuk kaum-kaum perempuan ya, karena sekarang lagi tren ya untuk memberikan editing menggunakan fitur AI. Nah, misalkan untuk mencerahkan gambar, ini sangat membantu mungkin bagi HP yang kameranya itu mungkin agak kurang jelas ya, yang kameranya mungkin agak sedikit resolusinya rendah. Nah, itu bisa ditajamkan menggunakan AI. Kemudian di sini Pak Ridho ingin kalian membuat refleksi. Tolong bukunya jangan dimasukkan dulu. Nah, hanya 2 menit saja ini cukup ya. Tolong ditulis di jurnalmu atau di bukumu apa satu hal yang bisa kalian pelajari hari ini. Nah, mungkin cukup dalam 1 kalimat saja itu. Yang kedua, mengapa memahami dasar pemrograman KA itu di era sekarang ini penting. Nah, kira-kira apa? Tolong dituliskan. Kalau sudah, saya pengen Sheila ya. Sally untuk mewakili refleksi dari teman-temanmu. Nah, kira-kira apa yang hal baru yang bisa kamu pelajari hari ini? Tolong dibaca Mbak ya. Bentar yang lain. Hal baru yang saya pelajari tentang pemrograman adalah AI itu sangat mempunyai banyak manfaat dan dapat memudahkan kegiatan dimanapun. Yang kedua, mengapa memahami dasar pemrograman KA itu penting? Karena manusia di zaman sekarang sangat berketergantungan dengan AI. Oke, jadi tadi kata Sally yang bisa dipelajari hari ini adalah AI itu untuk masa saat ini memang sangat krusial ya, sangat diperlukan dan berbagai bidang lintas kehidupan. Oke, kalau gitu silahkan dikemasi buku-bukunya, nah, dan komputernya bisa dimatikan. Ketua kelasnya siapa ini? Ya, silahkan dipimpin berdoa ya. Baik, anak-anak, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Pak Ridho, apabila ada salah dalam kegiatan pembelajaran ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, anak-anak.